Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, supaya ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Silahkan duduk. Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dan merayakan kemenangan kita atas kuasa dosa. Jika saudara belum bersalaman satu sama lain, boleh bersalaman, katakan He is risen. Oke. Terlalu bersemangat ini masih semuanya ya. Oke, sekarang saudara kencangkan sabuk pengaman saudara karena ayat yang kita baca hari ini adalah ayat yang cukup menantang. Ayat yang kita baca hari ini sangat kaya akan doktrin. Saya hitung untuk benar-benar paham ayat yang tadi, kita perlu setidaknya memahami 5 doktrin saudara. 5 doktrin, yes. Ini hari ketiga semuanya kurang tidur. Nah, jadi kalau ada ketiduran saya maafkan saudara ini. Tapi jangan di abuse ya grace-nya ya saudara ya. Ingat desire dicek. Jadi ada 5 doktrin. Yang pertama itu adalah doktrin Kristus, doktrin atau Kristologi, ada doktrin dosa. Doktrin Kristus itu kita bicara tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Ada doktrin dosa atau hamartiologi, terutama bagaimana dosa Adam dan kebenaran Kristus bisa diimpartasikan kepada kita sesuai ada satu teori namanya federalisme. Doktrin keselamatan, soteriologi, terutama bagaimana Kristus menebus dosa kita, itu ada doktrin yang namanya penal substitution. Kemarin Kosen udah sempat bahas di ibadah Jumat Agung. Lalu juga ada doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas terutama hubungan Allah Bapa dan Allah Anak. Dan yang terakhir adalah doktrin akhir zaman. Doktrin akhir zaman atau eskatologi, terutama bagaimana kita memahami kerajaan 1000 tahun nanti yang digambarkan di kitab Wahyu. Saudara, saya sadar ini bukan cara terbaik untuk memulai suatu khotbah. Apalagi di hari Paskah yang biasanya harusnya lebih evangelistik, lebih penginjilan. Kenapa? Mungkin banyak orang tidak percaya atau ada orang Kristen napas yang muncul di gereja cuma Natal atau Paskah gitu ya. Yang perlu ditangkap perhatiannya untuk mendengar Injil. Namun saya bersyukur saat ini kita ada di Easter Camp. Kebanyakan dari kita adalah jemaat yang mungkin sudah lama menjadi Kristen. Sehingga saya bisa berharap untuk menangkap perhatian saudara dan mengambil kesempatan ini untuk mengajak saudara menyelam lebih dalam di dalam kehidupan iman kita. Sebagai orang Kristen kita mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu doktrin itu penting, kita perlu doktrin, kita tidak boleh anti doktrin. Dan dengan memulai khotbah dengan cara ini, saya berharap saya tidak terus-menerus hanya memberikan makanan siap saji untuk saudara nikmati, tapi saya ajak saudara ke dapurnya. Supaya 10 tahun saudara datang ke gereja dan dengar khotbah setiap minggu, saudara bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Seperti Paulus bilang, tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau saudara tertarik untuk belajar lebih dalam, boleh foto slides ini, nanti saudara cari waktu coba pelajarin satu-satu. Ada apa di sana. Namun saudara sebelum kita lanjut kita juga harus ingat tujuan akhir dari belajar doktrin bukanlah pengetahuan tapi penyembahan. Dengan memahami doktrin kita semakin mengenal Tuhan dan kita semakin kagum akan karakter Tuhan, kebaikan Tuhan yang ujung-ujungnya berujung pada penyembahan yang lebih dalam. Ketika kita berkata menyembah lebih dalam itu bukan hanya masalah perasaan saja saudara. Tapi kita masalah mengenal Tuhan yang kita sembah lebih dalam lagi. Kita lebih kagum sama Tuhan itu. Karena kita semakin mengenal Dia dan maka kita bisa menyembah lebih dalam. Itulah mengapa doktrin itu penting dalam kekristenan. The end goal of doctrine is not knowledge but worship.
Dengan mengencangkan sabuk pengaman kita, mari kita mulai khotbah hari ini. Di slide berikutnya. Ya, kita santai dulu ya. Saudara tahu orang ini siapa? Ada yang tahu namanya? Brian, yes, that's you. Namanya Brian Johnson. Brian Johnson adalah seorang pengusaha teknologi asal Amerika Serikat yang dikenal karena usahanya untuk memperlambat proses penuaan melalui sebuah proyek ambisius bernama Project Blueprint. Project Blueprint ini adalah eksperimen kesehatan pribadi dimulai tahun 2020 dengan biaya sekitar 2 juta USD per tahun. Melalui eksperimen ini, Johnson yang hampir berusia 50 tahun ini berusaha mengurangi usia biologisnya dan mengoptimalkan fungsi tubuhnya sehingga setara dengan anaknya yang berusia 18 tahun. Program ini mencakup berbagai hal, termasuk mengonsumsi lebih dari 100 suplemen setiap hari, menjalani diet ketat, melakukan olahraga dan tidur dengan jadwal yang sangat teratur, bahkan juga melakukan pemantauan rutin terhadap lebih dari 70 organ tubuhnya, termasuk menggunakan teknologi canggih, ada pengukuran biometrik yang dilakukan. Dan selama program ini, semua makanan Johnson diatur oleh data, bukan oleh desire-nya, bukan oleh keinginannya. Bayangkan saudara harus hidup seperti itu, mau makan apa nggak boleh karena semuanya harus by data. Kisahnya kemudian diangkat dalam dokumenter Netflix berjudul Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever yang dirilis di akhir tahun lalu, di akhir tahun 2024. Ini sebuah kisah yang menarik saudara. Apa yang bisa kita lihat dari fenomena ini? Sebenarnya mulai dari Johnson yang ekstrim sampai punya proyek 2 juta USD setiap tahun, sampai mungkin orang biasa yang cuma sekadar pakai krim anti-aging, yang botox atau mungkin yang lain sebagainya saudara. Nggak hujan ya. Suasananya semakin mendukung untuk tidur tapi tolong jangan tidur saudara ya. Tenang, ada Grace hari ini, ada Grace. Jadi mulai dari Johnson yang punya, oh iya benar ada Grace. Kita ada Brian dan ada Grace ya. Oke, jadi mulai dari Johnson yang spend sampai 2 juta USD buat stay alive, live forever. Sampai mungkin orang-orang biasa yang mungkin pakai krim anti-aging atau mungkin yang botox atau minum suplemen tertentu supaya terlihat lebih muda dan stay young. Ada satu kebenaran universal tentang manusia. We are dying every day. Semakin kita hidup lama setiap hari, kita semakin dekat dengan kematian kita. We are dying every day. And we are afraid of death. We are afraid of the shadow of death. Kita takut sama bayang-bayang kematian yang begitu membayangi kita setiap hari. Kita lihat tubuh kita tambah lama tambah lemah, kerutannya nambah, rambutnya jadi putih. Saudara, kita semua dying every day gitu. Dan kita takut sama kematian. Kita mencoba begitu keras menutupi bayang-bayang kematian, tapi kematian terus membayangi kita. Death is our common enemy. Rasa takut akan kematian yang universal ini juga menjadi dasar dan teori mengapa hampir semua kepercayaan dan agama di berbagai tempat di sepanjang sejarah, termasuk kekristenan, percaya tentang yang namanya kehidupan setelah kematian. Namun satu hal yang membuat kekristenan itu berbeda adalah di saat kepercayaan lain mengajarkan kehidupan setelah kematian, kekristenan melalui Kristus yang bangkit dari kubur menunjukkan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kekristenan satu-satunya ajaran yang menunjukkan kepada kita, bukan hanya mengajarkan kepada kita, kalau ada kehidupan setelah kematian. Kristus menunjukkan bahwa kebangkitan tubuh dan kehidupan setelah kematian itu benar adanya. Makanya di ayat 20 yang kita baca hari ini di slide berikutnya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai buah yang sulung, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bagaimana Paulus bisa tahu bahwa Kristus benar bangkit dari antara orang mati? Apa buktinya? Paulus bahkan tidak ada di sana ketika Yesus bangkit. Satu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal adalah kubur Yesus itu kosong. Sampai sekarang mayat Yesus tidak pernah ditemukan. Ada berbagai teori yang mencoba menjelaskan kubur yang kosong itu dan berusaha mendiskreditkan kekristenan. Ada yang bilang mayatnya dicuri, ada yang bilang para murid berhalusinasi, ada yang bilang para murid itu berbohong. Tapi mari kita lihat mengapa itu tidak mungkin. Di slide berikutnya. Slide sebelumnya. Yep. Was the body stolen? Apakah
mayatnya dicuri. Kalau kita kembali ke konteks sejarah, kalau mayatnya dicuri siapa yang mau curi mayatnya? Orang Yahudi nggak mau curi mayatnya, kenapa? Orang akan spekulasi Yesus bangkit gitu kan. Dia mau stay intact, nih udah mati selesai masalah gue di dalam kubur, jangan dibuka-buka lagi gitu di sana. Orang Roma juga nggak mau ambil, mereka kan maunya ketertiban. Kalau ini mayat hilang, wah chaos nih semuanya. Mereka mau stay in gitu kan di sana. Kalau mereka yang ambil, lalu orang bilang Yesus bangkit, tunjukin aja nih mayatnya masih ada. Dan mereka nggak bisa, karena mayatnya nggak ada. Benar hilang. Para murid juga nggak mampu mencuri mayat Yesus. Mereka harus pindahin batu seberat 2 ton. Berhadapan sama prajurit Romawi yang kalau ini mayat hilang nyawanya yang jadi tanggungannya. Dan mereka harus rencanain dalam 3 hari dari Jumat ke hari Minggu. Dalam keadaan syok, dalam keadaan kebingungan, confused. Dan mereka bukan elit militer, elit politik atau intelektual, tapi cuma sekelompok pengecut gitu kan. Yang kabur semuanya gitu. Tapi tiba-tiba mereka jadi berani dan mati, martir demi kebenaran yang mereka percaya. Kubur Yesus kosong. Kalau dia tidak bangkit, di mana mayatnya? Gak ada yang bisa menjelaskan itu. Dan kedua, apakah para murid berhalusinasi? Hal ini juga gak mungkin saudara, karena jika iya mereka akan langsung mengenali Yesus ketika mereka berhalusinasi. Tapi kita lihat di cerita Alkitab ketika murid-murid pertama bertemu sama Yesus, mereka tidak mengenali Yesus langsung kan. Kalau mereka berhalusinasi pasti Yesus yang mereka lihat dulu yang mereka halusinasikan. Tapi tidak demikian. Lalu jika benar mereka semua berhalusinasi, tidak mungkin semuanya melihat hal yang sama dan menulis hal yang sama. Kalau dalam grup hallucination, semua halusinasi beda-beda gitu di sana. Dan Yesus muncul berkali-kali di banyak lokasi ke banyak orang. Dia bahkan muncul ke orang tidak percaya seperti Yakobus yang skeptis dan Saulus yang kemudian menjadi Paulus, pembunuh jemaat yang menulis surat Korintus ini. Tiba-tiba jadi orang percaya. Masa kan murid-murid berhalusinasi, masa Paulus berhalusinasi orang dia membunuh jemaat gitu pada saat itu. Dan ketiga, apakah para murid berbohong? Jawabannya juga gak mungkin. Kalau bohong, kenapa tidak bikin ceritanya lebih gampang dipercaya? Waktu mereka tulis, saksi pertama kebangkitan adalah seorang wanita. Pada saat itu, kesaksian wanita tidak dianggap valid di dalam pengadilan. Wanita dianggap warga negara kelas 2 pada saat itu. Tapi somehow, para murid kalau mereka mau berbohong, gak mungkin ditulis saksinya pertama wanita. Karena orang dengar langsung, bohong, gak mungkin. Dan bukan cuma itu, kalau bohong kenapa semuanya pilih mati martir dan tersiksa? Kalau bohong kenapa Yakobus yang skeptis dan juga Paulus yang menyiksa jemaat menjadi percaya dan membela Injil? Berbohong soal kebangkitan tidak menguntungkan para murid. Justru mereka harus bayar harga. Kalau bohong gimana kita bisa menjelaskan semuanya ini? Ini mengapa Paulus bilang karena benar Yesus itu bangkit. Tubuhnya tidak dicuri, para murid tidak berhalusinasi, dan para murid tidak berbohong. Lalu apa implikasinya untuk kita? Ayat yang kita baca hari ini memberikan 3 kunci jawaban di slide berikutnya. Pertama dari ayat yang 21 dan 22, kita lihat Jesus is the second Adam. Dari ayat 23 kita lihat Jesus is the first fruit. Dan dari ayat 24 sampai 26 kita lihat Jesus zeroes out death. Second, first, and zero. Supaya lebih gampang diingat ya saudara ya. Kita masuk ke poin pertama di slide berikutnya, Jesus the second Adam. Ayatnya berkata di slide berikutnya, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat ini berkata, karena Adam jatuh dalam dosa, kita semua umat manusia juga mengalami maut bersama dengan Adam. Pertanyaan pertama yang muncul mungkin adalah, mengapa saya harus bertanggung jawab sama dosanya Adam? Apa hubungannya dosa Adam dan saya? Saudara, kita hidup di dunia sangat individualistis. Jadi hal ini gak terdengar adil bagi kita. Dosa orang tua saya itu urusan mereka, dosa saya itu urusan saya. Secara logika mungkin ada benarnya gitu saudara ya. Tapi ini sekali lagi ini pola pikir yang sangat-sangat individualistis. Di era tradisional bahkan mungkin juga di era sekarang juga ada.
Dosa anak atau dosa orang tua adalah dosa keluarga. Seluruh keluarga akan dicap dengan cara yang sama dan akan menanggung akibatnya. Sebagai contoh, jika anaknya hamil di luar nikah, orang tuanya yang dianggap gagal mendidik anak di sana. Sehingga dosa orang tua juga kan di situ. Sebaliknya, jika orang tua ketahuan korupsi dan dipenjara, terus anak-anak koruptornya hidup mewah di luar negeri, dia juga akan dihakimi kan saudara. Di sana, karena dia hidup dari hasil korupsi orang tua aja di sana. Jadi either way, konsep impartasi dosa bukanlah suatu konsep yang benar-benar asing bagi umat manusia. Dalam sejarah peperangan umat manusia, konsep perwakilan ini juga tidak asing saudara. Sebagai contoh di cerita Daud melawan Goliat, kita melihat kan, Daud maju berperang melawan Goliat, masing-masing mewakili bangsanya. Ketika Daud menang lawan Goliat, kemenangannya Daud diimpartasikan gak kepada Israel? Israel dianggap menang kan? Dan kekalahan Goliat melambangkan juga kekalahan bangsa Filistin. Sehingga konsep impartasi ini bukanlah satu hal yang aneh dan asing dalam kehidupan umat manusia. Nah, di sini kita belajar tentang teori doktrin dosa atau federalisme. Kata kuncinya adalah kita ada dalam persekutuan dengan Adam kan. Nah ini doktrin dosa, hamar teologi kita belajar konsep namanya federalisme. Kalau Adam adalah kepala, head of humanity, dan Kristus adalah the second Adam, yaitu kepala manusia juga. Karena dia kepala kita, maka kita bisa diimpartasikan kepada kita. Jadi teori federalisme berkata bahwa Adam bertindak sebagai kepala umat manusia atau head of humanity. Ketika seorang kepala negara menyatakan perang dengan negara lain, maka seluruh negara itu ada dalam keadaan perang. Kita tidak bisa bilang kita tidak menjadi bagian dari perang tersebut. Karena kepala negara kita sudah declare war. Demikian juga ketika Adam sebagai kepala umat manusia jatuh dalam dosa, menyatakan perang kepada Tuhan, seluruh umat manusia ada dalam peperangan melawan Tuhan. Ketika Adam berdosa, seluruh umat manusia jatuh. Itulah sebabnya kita mewarisi juga natur dosa Adam. Anak-anak secara alami berbohong, semakin diberi peraturan semakin mau dilanggar. Kita melakukan dosa karena kita pada naturnya adalah pendosa. Di slide berikutnya R.C. Sproul berkata, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Kita tidak disebut pendosa karena kita melakukan dosa, tapi justru sebaliknya. Kita melakukan dosa karena kita pada naturnya adalah pendosa. Jadi bukan behavior yang membentuk identity, tapi identity yang membentuk behavior. Di identitas terdalam kita adalah manusia berdosa yang menentang Tuhan, sehingga segala sesuatu kita lakukan adalah dosa. Pada akhirnya behavior kita. Dan saudara, karena konsep impartasi ini benar, maka hal yang sama juga akan berlaku bagi kita yang ada di dalam Kristus. Oleh dosa Adam, semua yang ada di dalam Adam berdosa, dan oleh kebenaran Kristus, semua yang ada di dalam Kristus dibenarkan. Inilah mengapa Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena Yesus yang adalah 100% Tuhan, juga adalah 100% manusia. Maka kebenaran Yesus bisa diimpartasikan kepada kita sebagai kepala umat manusia yang kedua. Makanya Yesus disebut Adam yang kedua, second Adam. Di mana kita bisa mendapatkan kebenaran dan pengharapan kita. Dan inilah doktrin kedua dan ketiga yang kita pelajari di slide berikutnya. Tadi udah doktrin dosa, sekarang doktrin Kristus dan doktrin keselamatan. Doktrin Kristus, kalau Yesus harus menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia, karena dia adalah kepala umat manusia yang kedua, the second Adam. Dan doktrin keselamatan, karena Yesus adalah Tuhan dan juga 100% manusia, maka Yesus bisa membawa keselamatan bagi kita. Yesus melakukannya dengan cara menggantikan kita di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Secara spesifik ini disebut dengan teori penal substitution. Penal diambil dari kata penalty, pelanggaran. Dan substitution itu menggantikan. Jadi Yesus menggantikan kita mengambil dosa dan pelanggaran kita. Dan itu Kosan sudah jelaskan di hari Jumat, jadi saya tidak akan lebih dalam.
Oke, 15 menit dengar khotbah, saudara sudah dapat 3 doktrin dasar gitu saudara ya. Jadi sudah lebih kaya dari pemahaman, sudah tahu term-term yang fancy sedikit gitu saudara ya. Tapi ingat tujuan akhirnya bukan knowledge tapi worship. Oke, lalu apa implikasi dari 3 doktrin ini buat hidup kita? Kita lihat di ayat berikutnya, next slide, poin kedua, Jesus the first fruit. Yesus adalah buah yang sulung. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat yang kita baca hari ini menggambarkan Yesus sebagai buah sulung. Apa maksudnya saudara? Di slide berikutnya, secara teologi di perjanjian lama, hari raya buah sulung adalah suatu perayaan yang terjadi setelah Passover atau Paskah. Jadi setelah anak domba disembelih di hari Paskah, maka orang Israel mempersembahkan hasil pertama dari panen mereka. Dan ini menarik saudara, karena semua ritual di Alkitab dan festival di perjanjian lama, itu merupakan simbol yang dipenuhi di dalam Kristus. Pada hari raya Paskah orang Israel memperingati bagaimana mereka keluar dari Mesir melalui darah anak domba. Makanya ada domba yang disembelih dan darahnya digunakan untuk menandai pintu mereka kan pada waktu itu. Supaya mereka terhindar dari tulah ke-10 yaitu seluruh anak sulung akan dimusnahkan oleh Tuhan di Mesir. Hari raya ini secara sempurna dipenuhi oleh Yesus yang juga merupakan anak domba Allah yang disembelih, disalibkan dan darahnya tercurah untuk kita supaya kita terlepas dari hukuman Allah. Berikutnya ada hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung, orang Israel kembali memberikan hasil pertama dari panen mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ayat yang kita baca hari ini menjelaskan bagaimana Yesus memenuhi hari raya buah sulung ini. Buah sulung bukan masalah ini saudara ya, ayat kita menjelaskan ya Yesuslah buah sulung itu. Yesus yang pertama bangkit setelah disembelih di kayu salib dan kita akan mengikuti pola kebangkitan Yesus. Di mana nanti satu hari nanti ketika dia datang kembali, kita akan diberikan tubuh kemuliaan juga mengikuti pola Yesus. Jadi saudara inilah maksud buah sulung. Buah sulung bukan masalah kita harus memberikan hasil pertama kepada Tuhan. Seperti beberapa pendeta di luar sana mungkin menyarankan dan bahkan mungkin dorong untuk jemaat lakukan. Hari ini kita belajar bahwa Yesuslah pemenuhan dari buah sulung itu sendiri. Jika Tuhan menggerakkan untuk memberikan hasil pertama silahkan. Tapi jangan lakukan out of duty, jangan lakukan out of fear, jangan lakukan karena terpaksa. Karena Yesus sudah memenuhi makna dari buah sulung tersebut. Dan ayat ini juga mengatakan tiap-tiap orang menurut urutannya di slide berikutnya. Dan ini di mana doktrin akhir zaman, di slide berikutnya kita lihat doktrin akhir zaman itu menjadi penting. Ayat ini bisa dengan gampang disalahartikan saudara. Menjadi ada tingkatan nanti, oh ya bangkit lebih dulu pendeta dulu gitu ya. Terus baru yang suci-suci dulu aktivis baru jemaat. Enggak saudara ya, bukan seperti itu. Jadi setelah Yesus bangkit sebagai buah sulung 2000 tahun lalu, maka kita semua akan dibangkitkan. Baik yang ada di dalam Yesus untuk menerima mahkota kemenangan, atau mereka yang ada di luar Yesus untuk menerima penghukuman. Jadi orang yang sudah mati tidak tutup mata saja, mereka pun akan dibangkitkan kembali. Cuma pertanyaannya apakah untuk menerima mahkota kemenangan atau menerima penghukuman. Dan secara agrikultural, buah sulung ini juga memiliki makna tersendiri saudara. Biasanya kalau kita mau panen, kalau orang mau panen, buah pertama itu kan jadi sampel buat panen yang akan datang. Begitu buah pertamanya muncul, petani biasa menilai kondisi panennya. Wah ini kualitas dan rasa buahnya seperti apa nih? Nanti harga pasarnya akan seperti apa nih? Hal yang sama juga terjadi dengan Yesus. Ketika Yesus menjadi buah sulung yang pertama, Yesus adalah cicipan awal seperti apa kualitas buah kita nanti saat kita dipanen oleh Tuhan. Apa implikasinya buat kita? Saudara, kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu dan kita peringati secara simbolis hari ini. Kebangkitan Yesus adalah prototipe untuk kita semua yang ada di dalam Yesus. Di slide berikutnya, makanya Roma 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Maaf copy paste-nya agak nyangkut saudara di sini ya. Tapi kalau saudara notice berarti saudara masih bangun ya, puji Tuhan. Untuk menjadi satu dengan Kristus dengan kebangkitannya, kita pun harus menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya. Apa maksudnya? Di slide berikutnya, Galatia 2 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kerajaan Yesus itu sudah dimulai sekarang, bukan hanya nanti pada kedatangannya yang kedua. Buktinya kita sekarang sudah disalibkan dengan Kristus, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Walaupun pemulihan segala sesuatu itu belum selesai, tapi itu akan digenapi pada kedatangan Kristus yang kedua. Kita bisa melihat kepada Yesus yang adalah prototipe kita. Kita bisa melihat kepada bagaimana Yesus menjalani hidupnya, bagaimana ia menjalani penderitaannya, dan bagaimana ia memberikan dirinya kepada umatnya. Demikian juga kita bisa menjalani hidup kita dalam penderitaan kita, dalam pengharapan kita. Kita bisa melihat kepada Yesus yang adalah prototipe kita, buah sulung, first fruit. Apapun kita alami di dunia ini kita bisa lihat. Ada contohnya yang pertama, buah sulungnya sudah keluar dan kitalah berikutnya. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan siapa yang ada dalam persekutuan dengan Kristus akan mengalami kebangkitan orang mati di kehidupan setelah kematian. Secara spesifik karena Yesus prototipe kita tidak hanya mengalami kebangkitan secara roh, tapi juga kebangkitan apa? Tubuh. Yesus punya tubuh loh. Artinya ketika kita dibangkitkan, kita gak akan jadi roh yang melayang-layang saja saudara. Tapi kita akan memiliki tubuh yang dipermuliakan. Kita pun akan punya tubuh kemuliaan satu hari nanti. Hal ini penting kenapa? Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam diciptakan dengan tubuh dan roh. Sebagaimana kita sekarang. Dosa merusak dua-duanya, tubuh dan roh. Manusia menjadi mati secara tubuh dan juga secara roh. Ketika Yesus menebus kita di kayu salib, kita menerima keselamatan itu. Sekarang roh kita hidup, tapi tubuh kita masih tubuh yang fana. Pada saat kedatangan kedua nanti kita akan dibangkitkan juga secara tubuh. Kenapa? Kebangkitan tubuh membuat karya keselamatan Kristus itu lengkap dan selesai. Karena bukan hanya roh yang dibangkitkan, tapi tubuh kita ini yang ditebus juga. Segala kutuk dosa yang dibawa oleh Adam yang pertama, baik dalam tubuh maupun roh, diputar balikan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus. Kita mungkin bertanya saudara, seperti apa tubuh kita nanti waktu kita bangkit gitu ya. Kalau seseorang dikremasi, abunya dilempar ke laut, apa yang mau dibangkitin saudara? Kalau seseorang sudah meninggal ribuan tahun seperti Paulus, tulangnya gak tahu di mana udah dikompos jadi tanah, tidak ada jejaknya lagi, apa yang bisa dibangkitkan? Kita tidak tahu pasti bagaimana saudara, tapi dia Allah yang berkuasa. Dan kita tahu kalau satu hari nanti kita akan memiliki tubuh juga. Itulah tubuh kemuliaan. Apa yang saudara bayangkan tentang tubuh kemuliaan? Apakah tiba-tiba semua lemak hilang gitu saudara? Semua kerutan hilang, semua kita langsung berubah bentuk gitu ya. Apakah seperti itu? I'm sorry, it's not. Jadi I'm gonna tell you what it is. Di cerita kebangkitan Yesus di Injil, kita melihat bagaimana Yesus mengunjungi para murid dengan tubuh kemuliaannya dia kan. Kita bisa lihat beberapa karakteristik dari tubuh kemuliaan Yesus. Di slide berikutnya, pada saat itu Yesus bisa dikenali oleh para murid sebagai seorang manusia gitu kan. Walaupun mungkin tidak secara langsung ini Yesus, ada yang berubah dari dia. Tapi masih kelihatan seperti tubuh itu, seperti kita sekarang gitu. Bukan cuma roh yang melayang-layang. Ini artinya tubuh kemuliaan itu kemungkinan akan seperti tubuh manusia kita sekarang. Sama namun berbeda itu saudara. Jadi saya gak tahu jelasin gimana karena kita juga gak tahu. Kita juga melihat kedua Yesus bisa mengunjungi para murid dan berpindah lokasi tanpa batasan dan tempat dan waktu. Jadi tubuh itu tetap fisik seperti kita sekarang, tetapi lebih daripada sekadar fisik. Kita gak tahu, mungkin kalau saudara saya ditanya superpower pertama apa yang saya mau teleport. Supaya saya gak perlu terbang, saya bisa keliling dunia, makan siang di Prancis, makan malam di Amerika, terus tidurnya di Melbourne gitu saudara ya misalnya.
Mungkin itu seperti itu tubuh kemuliaan kita nanti. Karena Yesus tiba-tiba muncul di dalam perjamuan bersama murid-muridnya. Dan mereka melihat Yesus di sana. Tidak ada batasan tempat dan waktu lagi di situ. Namun yang paling menarik dalam tubuh kemuliaan Yesus. Yesus sarapan dan makan ikan bersama dengan para murid. Ingat waktu Yesus mengunjungi mereka di Galilea. Yesus di pinggir laut. Dia bikinin sarapan buat para murid saudara. Itu artinya di kekekalan nanti tubuh kemuliaan kita akan tetap bisa menikmati berbagai berkat ciptaan yang Tuhan ada. Cuma kali ini tanpa adanya dosa saudara. Tanpa adanya penderitaan lagi dan begitu indahnya Allah kemuliaan kita. Itulah tubuh kekekalan kita nanti. Jadi apa implikasinya buat kita kalau kita punya tubuh nanti? Alkitab menggambarkan bahwa ada keberlanjutan antara tubuh kita sekarang dan tubuh kita nanti saat kebangkitan. Artinya karena tubuh itu penting bagi Tuhan, maka ini menjadi dasar untuk kita hidup dan bertanggung jawab kepada Tuhan dengan cara kita menggunakan tubuh kita. Makanya kalau saudara baca 1 Korintus, saya lagi di seri 1 Korintus kan yang sebelumnya. Perintah tentang tubuh itu sangat spesifik. Di slide berikutnya 1 Korintus 6 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ada signifikansi yang luar biasa tentang tubuh kita sekarang di mata Tuhan. Walaupun tubuh ini fana, akan mati, we are all dying every day. But this body matters to God. Lalu bagaimana kita menggunakan tubuh kita? Slide berikutnya masih di 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita makan dan minum dengan tubuh kita. Dan this body matters to God. Ada keberlangsungan antara tubuh kita sekarang dan tubuh kita yang nanti di kekekalan. Untuk menutup saudara poin terakhir, bagaimana semuanya ini akan berakhir. Di ayat berikutnya, Jesus zeroes out death. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Di sini ada satu doktrin terakhir yang kita lihat yaitu doktrin Trinitas. Ayat ini bisa disalahartikan ya kalau saudara baca 2 ayat sebelumnya, mungkin kalau ke slide sebelumnya dulu maaf. Sesudah itu ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, ia membinasakan segala pemerintahan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi saudara menurut Paulus di Korintus, setelah Yesus memerintah sebagai raja, nanti Yesus harus mengembalikan kemuliaan ini kepada Allah Bapa di sana. Jadi Yesus akan memerintah sebagai raja tapi kemuliaannya akan dikembalikan kepada Allah Bapa. Dan inilah kenapa di slide berikutnya doktrin Trinitas itu penting. Ayat ini bisa disalahartikan seakan-akan Allah anak Yesus derajatnya ada di bawah Allah Bapa gitu kan. Dia berhenti kerja kemudian kembali kepada Allah Bapa. Tapi Yesus adalah sepenuhnya Allah dan dia satu kehendak, satu natur dengan Allah Bapa juga. Yesus bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus bekerja bersama dalam sinergi yang harmonis untuk satu rencana keselamatan yang sama. Sehingga ini bukan masalah derajat. Karena semuanya bekerja bersama untuk satu rencana keselamatan yang sama. Hal ini berarti Yesus tidak lebih rendah dari Allah Bapa, tapi dia satu dalam kehendak dan rencana dengan Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus. Dan ayat ini kita paham juga saudara, mengapa semua ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan kita jatuh dalam dosa? Mengapa Tuhan izinkan kita menderita? Mengapa Tuhan harus repot-repot datang ke dunia menebus dosa-dosa kita? Jawabannya karena pada akhirnya ada untuk Oke, cek. Dari tadi saya pakai ini. Jadi suaranya lebih hemat. Sudah mau selesai khotbahnya. Aduh. Oke. Diperpanjang lagi. Jadi jawabannya kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus melakukan semua ini? Ada dosa, saya gumulkan Tuhan Yesus harus datang repot-repot ke muka bumi. Jawabannya adalah semuanya harus mengembalikan kemuliaan itu. Bagus ya.
merek apa ya? Sanitizer yang ini tadi. Oh, sama. Harus mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah Bapa pada akhirnya. Saudara, ketika kita melihat hidup kita adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Disitulah kita sadar betapa kecilnya hidup kita sebenarnya. Seluruh hidup kita ketika kita ada dalam senang dan susah, sukacita dan duka cita, hidup kita adalah bagian dari cerita yang lebih besar, yaitu cerita keselamatan Allah. Saudara ingat gak di Alkitab Yesus pernah menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh 40 tahun? Orang bertanya kan sama Yesus, kenapa orang lumpuh 40 tahun? Dosa dia atau dosa orang tua dia? Apa jawab Yesus? Bukan dosa dia, bukan dosa orang tua dia, tetapi agar nama Tuhan dipermuliakan. Ayat ini menantang kita, saudara. Our sense of justice is challenged. Masakan orang menderita selama 40 tahun hanya agar nama Tuhan dipermuliakan? Bagaimana kalau kita yang ada dalam posisi orang itu? Bagaimana kalau penderitaan saudara, duri dalam daging saudara, yang saudara bertanya-tanya setiap hari sepanjang hidup saudara, mengapa Tuhan izinkan penderitaan ini ada dalam hidup saya? Tuhan gak adil, kalau seandainya saya gak punya ini, hidup saya akan jauh lebih indah seperti teman-teman saya. Gimana kalau jawaban Tuhan untuk kita adalah supaya kita bisa mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Bisakah kita menerima itu, teman-teman? Bisakah kita merasa kalau ini fair, ini layak karena Tuhan akan dipermuliakan lewat penderitaan saya? Secara manusia ini gak mungkin. Kita akan merasa ini gak adil. Tapi kita adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar dan lebih mulia. Yang pada ujung-ujungnya akan membawa kemuliaan itu kembali kepada Allah Bapa. Satu hari saya mendengar cerita seorang pendeta yang biasa berkhotbah setiap minggu di gerejanya. Namun kemudian dia terkena penyakit saraf, mengalami kelumpuhan. Dia tidak bisa lagi khotbah, tidak bisa pelayanan. Dia hanya bisa datang beribadah hari Minggu dengan kursi rodanya. Mungkin gampang bagi dia untuk kehilangan identitas dan makna dalam hidupnya. Dia merasa dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia tidak bisa bekerja untuk Tuhan. Namun ini apa yang ia rasakan Tuhan beritahu kepada dia. Setiap minggu, minggu demi minggu, dia ke gereja dengan segala keterbatasannya, dengan kursi rodanya, dengan penderitaannya. Ia adalah kesaksian hidup yang bisa dilihat semua orang tentang kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana itu membuat dia lebih mengharapkan hari di mana Yesus akan datang kembali. Bayangkan kalau luka kita ditampilkan, kelemahan kita ditampilkan sebagai bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa melihat di dalam penderitaan kita ada kesetiaan Tuhan yang terjadi. Dan ini menantang bagaimana kita melihat semuanya ini. Saudara, ketika kita melihat penderitaan dalam hidup kita, tendensi kita akan selalu mau menghilangkan penderitaan itu. Tapi kita sudah belajar selama 2 hari ini, no. Cerita penderitaanmu akan menjadi cerita hidupmu yang ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai itu menjadi kesaksian hidup bagi kemuliaan namanya. Sampai satu hari nanti kita lihat musuh yang terakhir, yaitu maut akan diminasakan. Dan tidak ada lagi duka, ratap, tangis, dan dosa. Untuk menutup khotbah ini ada satu hal lagi yang bisa kita perhatikan, saudara. Ada satu detail yang saya left out ketika saya menggambarkan tubuh kemuliaan kita yang baru ketika Yesus bangkit. Saudara ingat ketika Yesus mendatangi Thomas dengan tubuh kemuliaannya? Apa yang Yesus katakan? Thomas, lihatlah tanganku yang berlubang paku. Lihatlah lambungku yang tertikam. Maukah engkau percaya? Dalam tubuh kemuliaannya, Yesus mempertahankan luka-lukanya. Sehingga tubuh kemuliaan bukan hanya something yang lebih sempurna secara fisik untuk kita. Bahkan Yesus mempertahankan setiap bekas luka yang ada di dalam hidupnya. Karena itulah cerita kesetiaan Tuhan, itulah cerita keselamatan Tuhan yang bisa
dilihat oleh orang lain. Sehingga orang lain bisa datang dan mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Apa bayangan kita untuk kekekalan nanti? Apakah kita berharap semua cerita penderitaan itu dihapuskan? Atau justru kita minta Tuhan pakai cerita penderitaan saya untuk ditebus dan untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada orang-orang di sekitar saya? Ada 3 pertanyaan refleksi yang saudara bisa lihat di slide berikutnya. Jesus is the second Adam. So how does being under Jesus' headship change the way you live spiritually? Karena Yesus adalah Adam yang kedua dan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Bagaimana itu mengubah cara kita hidup? Dan kedua, Jesus is the first fruit, dia akan bangkit, dia bangkit secara tubuh. Dan kita pun akan menerima kebangkitan secara tubuh. How does believing in the resurrection of the body, yang kita nyatakan di pengakuan iman kita tadi, kebangkitan tubuh, change the way you live physically, mengubah cara kita hidup hari-hari ini dengan menggunakan tubuh kita. Dan ketiga, Jesus zeroes out death. How do your scars declare the story of God's faithfulness in your life? Mari kita berdoa. Bapa yang baik,